Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat? Fi hadhil munasabah mubarakah sanata'allamu 'anid darsil lughatil arabiyyah 'anil maddah bi'atul madrasah. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari materi tentang bi'atul madrasah. Nah, di bi'atul madrasah kali ini apa yang akan Bu Guru bahas? Bi'atul madrasah kali ini Bu Guru akan membahas dalam at-tarkib, kaidah yang akan Bu Guru bahas yaitu tentang dorful makan, ya, dorf makan atau kata kerja tempat, katakan tata tempat, ya, dorf makan kata tempat, ya. Dalam dorf makan ini pengertiannya adalah kata yang menunjukkan tempat, atau dorf makan merupakan keterangan yang bisa kita gunakan ketika kita perlu menjelaskan suatu tempat. Nah, ketika kita ingin menjelaskan suatu tempat, maka kita ingin mengetahui keterangannya di mana. Nah, persisnya ini di bagian mana? Contohnya, guru akan menjelaskan tentang baiti, rumahku, qoribun min madrasatin, dekat dari sekolah. Orang akan bertanya, dekatnya di sebelah mana? Posisinya di sebelah mana? Kalau kita ingin mengetahui posisi yang lebih rinci, ya, posisi yang lebih rinci yaitu baiti waro'a madrasatin, rumahku di belakang sekolah. Nah, ini posisi yang lebih rinci daripada di kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya menjelaskan yang hanya dekat saja. Nah, di kalimat berikut yang baiti waro'a madrasatin itu menjelaskan di tempat yang lebih rinci. Kalau mau lebih rinci lagi mungkin baiti baina masjid wa baina madrasatin. Nah, atau lain sebagainya. Nah, ini adalah dorf makan untuk menjelaskan tempat rinci, tempat yang lebih ingin kita ketahui. Baik. Contoh kata yang lain dalam dorf makan. Nah, Bu Guru punya kata amama yang artinya di depan. Al-faslu amamal al-maktabati, kelas di depan perpustakaan. Kemudian ada waro'a yang artinya di belakang. Al-qa'atu waro'al masjidi, halaman di belakang masjid. Nah, dari kata ini kita mengetahui ya tempat-tempat perinci dari setiap kata yang ingin kita ketahui. Oke, selanjutnya jenis-jenis dorf makan. Dorf makan ada dari janiba yang artinya di samping, kemudian ada haula di sekitar, amama di depan, waro'a di belakang, baina di antara, wasato di tengah, fauqo di atas, tahta di bawah. Nah, ini adalah beberapa contoh dari dorf makan, ya. Yang lainnya masih sangat banyak sekali. Tapi Bu Guru hanya akan menyampaikan beberapa contoh ini yang akan kita pelajari. Dari dorf makan. Bila setelah dorf makan terdapat isim, ya, setelah kata waro'a, amama, janiba, haula, kemudian ada isim, ada nama, ya, seperti tadi al-faslu, al-maktabatu, al-masjidu, itu isim, ya. Setelah dorf makan, kemudian letaknya setelah dorf makan ada isim, maka isim tersebut dihukumi majrur, ya. Isim tersebut dihukumi majrur. Salah satu tanda majrur yaitu berharokat kasroh atau kasroh tanwin, ya. Salah satu tanda majrur berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Berharokat kasroh jika dia menggunakan alif lam, dan berharokat kasroh tanwin jika dia tidak menggunakan alif lam. Jadi salah satu suruh milih, ya. Kalau kita membuat kalimat tentang dorf makan, nah, kalimat berikutnya maka kita menggunakannya, kita hukumi dengan majrur. Tadi tandanya yaitu salah satunya dengan kasroh atau kasroh tanwin. Kita pilih salah satu. Kalau dia tidak pakai alif lam, berarti menggunakannya kasroh tanwin. Kalau pakai alif lam, menggunakan kasroh. Nah, dorf makan bisa diletakkan di depan, bisa juga diletakkan di tengah. Nanti kita akan melihat contohnya. Perhatikan dari contoh berikut. Ini contoh yang di tengah. As-sahatu amamal fasli, ya. As-sahatu amamal fasli. As-saburatu amama mudarrisin, ya. As-saburatu amama mudarrisin.
Al-fasli dia berharokat kasroh karena menggunakan alif lam. Mudarrisin berharokat kasroh tanwin karena tidak menggunakan alif lam. Oke, contoh berikut masih di tengah. Al-bustanu wara'a al-masjidi. Al-hammamu wara'a madrasatin. Ya, al-bustanu wara'a al-masjidi. Al-masjidi menggunakan kasroh karena menggunakan alif lam. Madrasatin kasroh tanwin karena tanpa alif lam. Nah, ini contoh yang di tengah, dzaraf makan di tengah. Ya, sekarang Bu Guru akan memberikan contoh dzaraf makan yang ada di depan, letaknya di depan. Tahta syajarati al-birkatu. Tahta syajarati al-birkatu. Nah, asyajarati ya, asyajarati dia berharokat kasroh karena menggunakan alif lam. Begitu, tahta sakfin ya, tahta sakfin. Tahta sakfin, sakfin tidak menggunakan kasroh tapi menggunakannya kasroh tanwin karena tidak ada alif lam di tempat tersebut dari kata sakfin. Selanjutnya fauqal kursiyyi as-sakfu ya, fauqal kursiyyi as-sakfu. Al-kursiyyi dia berharokat kasroh karena menggunakan alif lam. Kemudian fauqa maktabatin al-misbahu ya. Setelah huruf fauqa ada isimnya maka dia majrur berharokat kasroh tanwin ya, maktabatin ya, maktabatin dia berharokat kasroh tanwin karena dia tidak menggunakan alif lam. Nah, selain contoh-contoh dalam kalimat yang kita buat, ternyata dalam Al-Quran juga banyak sekali dzaraf makan. Nanti bisa kalian buka, kalian lihat, kalian cari. Kalian lihat nih ciri-cirinya. Apakah setelah dzaraf makan dia dihukumi majrur dan apa tanda majrurnya? Nah, ternyata tidak hanya ada kasroh dan kasroh tanwin. Nah, tapi yang kita bahas hanya di kasroh dan kasroh tanwin saja. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Nah, di ayat ini ada kata fauqa yang berarti dia dzaraf makan. Setelahnya ada ibadihi. Nah, kenapa di sini tidak kasroh tanwin karena tidak ada alif lamnya? Nah, ibadi asal katanya ibadi, tapi dia bersambung dengan dhamir muttasil huwa, hi, ya, hu. Lalu jadi tidak ada alif lamnya, tapi dia tetap menggunakan kasroh. Nah, ibadi. Kemudian di ayat berikutnya di surat Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Nah, sampai akhir ayat ini karena potongan ayat saja ya. Nah, di sini ada kata tahta yang artinya di bawah ya. Tahta. Tahta di sini adalah dzaraf makan. Setelah tahta ada isim. Isim di sini yaitu asyajarah ya, nama pohon asyajarah. Asyajarah di sini menggunakan alif lam. Kita lihat harokatnya, apakah dia kasroh? Nah, ternyata dia berharokat kasroh. Nah, nanti silahkan kalian ketika membaca Al-Quran kalian lihat apakah di situ ada dzaraf makan dan apa harokat setelah dzaraf makan, apa harokat isim setelah dzaraf makan. Nah, baik anak-anak, itu tadi dari Bu Fia. Apabila ada pertanyaan nanti kita tanyakan di Edmodo, kita diskusikan bersama di e-learning kita. Nah, Bu Fia akhiri sampai di sini. Apabila ada salah mohon maaf. Hadza minni syukran katsiran. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.